wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Sarah Meviana dari NIM 37. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai listrik statis. Oke, sebelum lanjut ke materi, kita harus tahu dulu tuh tujuan pembelajaran dari listrik statis. Jadi, yang pertama, tujuan pembelajaran dari listrik statis yaitu peserta didik dapat menjelaskan apa sih listrik statis. Kemudian, yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan interaksi muatan listrik. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari hukum Coulomb dan juga bunyi dari hukum Coulomb. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran dari listrik statis. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai pengertian dari listrik statis. Sebenarnya listrik statis sudah kalian pelajari tuh di tingkat SMP. Nah, kalian masih ingat nggak sih pengertian listrik statis itu apa? Nah, kalau kalian lupa, kakak jelasin lagi ya. Jadi, listrik statis adalah ilmu yang mempelajari tentang muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau diam. Nah, listrik statis itu terjadi saat benda-benda listrik saling berinteraksi tanpa adanya tegangan listrik. Itu yang disebut dengan listrik statis. Ternyata banyak sekali fenomena listrik statis di kehidupan sehari-hari kita yang terjadi tanpa kita sadari. Contohnya seperti saat penggaris yang telah digosokkan ke rambut, kemudian kita tempelkan dengan kertas, maka kertas tersebut akan menempel pada penggaris. Kemudian fenomena terjadinya petir, itu juga termasuk ke dalam listrik statis. Dan juga ada contoh mengenai ketika tangan kita memegang gagang pintu yang terbuat dari logam, maka fenomena listrik statis dapat terjadi. Mengapa fenomena listrik statis dapat terjadi ketika kita memegang gagang pintu yang terbuat dari logam? Simak video berikut ini ya. Ketika Anda berjalan melewati karpet dan menggapai gagang pintu lalu tiba-tiba tersetrum. Untuk dapat memahami listrik statis, terlebih dahulu untuk memahami sifat materi. Materi terdiri dari atom yang terdiri dari elektron yang bermuatan negatif, proton yang bermuatan positif, dan neutron yang bermuatan netral. Biasanya, elektron dan proton dalam atom saling menetralkan. Itulah sebabnya sebagian dari materi, elektron masanya sangat kecil dan masanya hampir tidak berarti. Gesekan memberikan elektron yang berikatan lemah dan cukup energi untuk melepaskan atom mereka dan menempel pada atom lain berpindah antara permukaan yang berbeda. Jadi, objek pertama memiliki proton yang lebih banyak daripada elektron dan menjadi bermuatan positif. Sementara yang memiliki elektron lebih banyak menjadi bermuatan negatif. Situasi ini disebut kesetimbangan muatan atau pemisahan muatan bersih. Tapi alam cenderung pada keseimbangan. Jadi ketika objek bermuatan baru bersentuhan dengan materi lain, elektron yang mudah berpindah itu akan mengambil kesempatan pertama untuk pergi ke tempat yang paling dibutuhkan. Untuk berusaha mengembalikan keseimbangan muatan netral, gerakan elektron yang cepat ini disebut pelepasan muatan listrik statis atau lebih kita kenal dengan percikan tiba-tiba. Proses ini tidak terjadi pada sembarang objek. Jika tidak, maka Anda akan selalu tersetrum. Konduktor seperti logam dan air asin cenderung memiliki elektron luar yang berikatan lemah yang dapat berpindah dengan mudah di antara molekul. Sebaliknya, isolator seperti plastik, karet, dan kaca memiliki elektron berikatan kuat yang tidak mudah berpindah pada atom lain. Ketika berjalan melewati karpet, elektron dari tubuh akan berpindah ke karpet itu, sementara wall karpet itu yang menyekat akan menolak kehilangan elektronnya. Tubuh kamu dan karpet itu masih bermuatan netral, dan kini ada polarisasi muatan di antara keduanya. Dan ketika kamu menyentuh gagang pintu tersebut, maka tersetrum. Elektron lemah dari gagang pintu logam itu berpindah ke tangan kamu untuk menggantikan elektron yang hilang dari tubuh kamu. Ketika hal itu terjadi di kamar Anda, itu merupakan gangguan kecil, tapi jika di luar ruangan, listrik statis dapat menjadi kekuatan alam yang mengerikan dan menghancurkan.
Dalam kondisi tertentu, perpisahan muatan akan terjadi di dalam awan. Kita tidak tahu bagaimana persisnya terjadi. Mungkin ini berhubungan dengan peredaran tetesan air dan partikel es di dalamnya. Terlepas itu, keseimbangan muatan dinetralkan dan dilepaskan ke objek lain, seperti gedung, pohon, bumi, atau awan lain dalam percikan besar yang kita kenal dengan petir. Bagaimana sisir plastik dapat menarik kertas? Apa? Kau tidak percaya padaku? Baik, kita coba. Ambil sisir plastik dan dekatkan dengan beberapa lembar kertas. Hei, tunggu, jangan tertawa. Kita perlu melakukan sesuatu terlebih dahulu. Coba gosokkan sisir pada rambut keringmu, lalu dekatkan dengan potongan kertas. Lihat, aku benar. Potongan-potongan kertas tertarik ke sisir plastik. Apakah kamu pikir itu sihir? Tidak ada alasan dibalik ini adalah selain muatan listrik. Muatan listrik adalah jumlah listrik yang disimpan dalam suatu benda. Ada dua jenis muatan listrik. Namun, ada beberapa objek di mana muatan positif dan negatif satu sama lain. Dalam kasus seperti itu, kita katakan bahwa benda itu netral secara statis. Jadi, apakah sisir plastik awalnya netral atau bermuatan listrik? Pada awalnya sisir plastik itu netral secara listrik. Itu berarti memiliki jumlah muatan positif dan negatif yang sama. Oleh karena itu, ia tidak memiliki kemampuan untuk mengerakkan sesuatu dan menarik potongan kertas. Jadi, setelah menggosok sisir plastik pada rambut kita yang kering, mengapa ia bisa menarik potongan-potongan kertas? Saya akan beritahu alasannya. Jadi, ketika kamu menggosok sisir plastik di rambut keringmu, itu akan mendapatkan muatan listrik. Begitu terisi listrik, ia memiliki kemampuan untuk mengerahkan kekuatan pada potongan kertas dan menarik mereka. Itu disebut dengan listrik statis. Namun menurut kamu, sisir plastik, sisir logam juga akan menarik potongan kertas? Tidak, kamu salah. Sisir logam tidak akan menarik potongan kertas seperti sisir plastik. Mengapa demikian? Itu karena plastik bukan konduktor listrik yang baik. Itu tidak memungkinkan muatan listrik mengalir melalui bumi. Akibatnya, muatan terbentuk di sisir plastik, membuatnya bermuatan listrik dan memungkinkan menarik potongan kertas. Namun, logam adalah konduktor listrik yang baik. Itu tidak membiarkan untuk terbangunnya muatan di dalamnya. Hal ini memungkinkan muatan listrik mengalir melalui bumi. Dengan demikian, tidak memungkinkan sisir logam untuk mendapatkan muatan listrik. Akibatnya, sisir logam tidak menarik potongan kertas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai interaksi muatan listrik. Ketika muatan positif didekatkan dengan muatan positif, maka mereka akan saling tolak-menolak. Begitu pula ketika muatan negatif didekatkan dengan muatan negatif, maka mereka juga akan saling tolak-menolak. Namun, ketika muatan positif didekatkan dengan muatan negatif, mereka akan saling tarik-menarik. Mengapa ya? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Interaksi muatan listrik dapat terjadi karena adanya garis-garis gaya listrik yang dimiliki oleh masing-masing muatan. Pada muatan positif, garis-garis gaya listriknya mengarah keluar dari muatan positif. Sedangkan pada muatan negatif, garis-garis gaya listriknya mengarah ke dalam pada muatan negatif tersebut. Garis-garis gaya listrik ini menuntun kita untuk menentukan ketika diberikan muatan lain di sekitarnya, apakah itu akan tarik-menarik atau tolak-menolak. Pada gaya elektrostatik, besarnya dipengaruhi oleh nilai muatan uji, nilai muatan sumber, dan jarak antar kedua muatan. Nah, gaya elektrostatik atau gaya Coulomb itu sebanding dengan muatan sumber, atau dapat dituliskan dengan F
sebanding dengan Qi(A). Kemudian, gaya elektrostatik atau gaya Coulomb nilainya juga sebanding dengan muatan uji atau dapat dituliskan dengan F sebanding dengan Qb. Kemudian, gaya elektrostatik atau gaya Coulomb nilainya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antar kedua muatan atau dapat dituliskan F sebanding dengan 1/r². Sehingga hukum Coulomb atau gaya elektrostatik dapat dituliskan dengan F sebanding dengan Qi(A) dikali Qb per r². Jadi hukum Coulomb berbunyi gaya elektrostatik antar kedua benda bermuatan listrik sebanding dengan hasil kali besar kedua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antar keduanya. Atau hukum Coulomb dapat dituliskan dengan F sama dengan konstanta Coulomb dikali Qi(A) dikali Qb dibagi dengan r². Nah, nilai konstanta Coulomb ini besarnya 9 dikalikan dengan 10⁹ Newton meter kuadrat per C². Hukum Coulomb memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, hanya berlaku untuk muatan titik atau partikel. Kemudian yang kedua, hanya berlaku nilai K-nya untuk kedua muatan ketika di ruang hampa. Kemudian, nilai konstanta Coulomb atau K di ruang hampa bernilai K sama dengan 1 dibagi dengan 4πε0. Sehingga persamaan gaya Coulomb di ruang hampa yaitu F sama dengan K dikalikan dengan Qi(A) dikalikan dengan Qb dibagi dengan r². Nah, nilai K-nya ini dapat dituliskan dengan 1 dibagi dengan 4πε0. Nah, nilai Pi-nya ini dapat 22/7 atau 3,14. Sehingga nilai permitivitas ruang hampa udaranya yaitu 8,85 dikalikan dengan 10⁻⁻12 C² per nm². Bagaimana besarnya hukum Coulomb jika disisipi bahan dielektrik? Saat kedua muatan pada medium disisipi dengan bahan dielektrik, maka konstanta Coulomb akan berubah mengikuti permitivitas bahan yang besarnya epsilon B sama dengan epsilon 0 dikalikan dengan epsilon R. Epsilon B adalah permitivitas bahan dengan satuan Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Kemudian epsilon R adalah permitivitas relatif, yaitu sama dengan tetapan dielektrik. Konstanta medium yang disisipi bahan dielektrik besarnya Qb sama dengan 1 dibagi dengan 4pi per epsilon B. Nah, epsilon B ini merupakan permitivitas bahan atau medium. Sehingga nilai K-nya Kb sama dengan 1 dibagi dengan 4pi epsilon 0 dikalikan dengan epsilon R. Karena konstanta Coulomb mempengaruhi besarnya gaya Coulomb, maka ketika dua partikel bermuatan listrik dengan medium yang disisipi oleh bahan dielektrik, maka besarnya gaya Coulomb yang dialami oleh kedua muatan tersebut adalah Fb sama dengan 1 dibagi dengan 4pi dikali dengan epsilon B dikali dengan hasil kali Qi(A) dikali dengan Qb dibagi dengan r². Nah, epsilon B-nya ini kita ganti menjadi epsilon 0 dikali dengan epsilon R, sehingga besarnya gaya Coulomb yaitu Fb sama dengan 1 dibagi dengan 4pi dikali dengan epsilon 0 dikali dengan epsilon R dikali dengan Qi(A) Qb dibagi dengan r². Kita tahu bahwa 1/4pi epsilon 0 dikalikan dengan Qi(A) Qb per r² sama dengan F0 merupakan gaya Coulomb pada ruang hampa, sehingga dapat dituliskan dengan Fb sama dengan 1/4pi epsilon
R dikali dengan F0. Berdasarkan persamaan yang telah dibahas, maka besarnya gaya Coulomb yang disisipi bahan di elektrik nilainya lebih kecil dibandingkan dengan gaya Coulomb pada partikel di ruang hampa udara. Oke, sekian dulu ya pembahasan listrik statis dan hukum Coulomb pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.